Seligman mengungkapkan bahwa terdapat 5 pilar kebahagiaan otentik yang disebut dengan PERMA. PERMA terdiri dari positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai engagement. Jadi, apa sih engagement itu? Engagement di sini bukan berarti pertunangan ya, tetapi engagement adalah sebuah keterikatan terhadap suatu aktivitas atau melibatkan diri dengan sepenuh hati pada suatu aktivitas. Engagement ini merupakan sebuah jalan hidup di mana seseorang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan mengikatkan diri dengan sukarela pada seseorang ataupun kelompok. Sehingga orang-orang yang nantinya mengalami engagement ini akan menjalani hidup secara lebih positif. Dengan engagement, nantinya kita akan merasakan suatu kondisi yang disebut dengan kondisi flow. Pernah nggak sih teman-teman merasa terlalu fokus terhadap suatu hal yang sedang teman-teman kerjakan, sampai-sampai tidak memperhatikan hal-hal di sekitar, bahkan bisa sampai lupa waktu? Contohnya nih, ketika kita sedang membaca buku atau menonton film favorit, seringkali kita mengacukan hal-hal yang terjadi di sekitar atau mengabaikan suara-suara yang mengganggu karena kita terlalu fokus melakukan aktivitas tersebut. Atau mungkin ketika teman-teman sedang asik scrolling sosial media di siang hari, lalu tiba-tiba ketika tersadar ternyata hari sudah gelap. Nah, hal inilah yang disebut dengan kondisi flow akibat dari suatu engagement. Kondisi flow sendiri merupakan suatu kondisi di mana kita merasakan keterlibatan secara mendalam dan fokus terhadap suatu aktivitas, sehingga seakan tidak ada hal lain yang bisa mengganggu perhatian kita. Kita juga akan merasakan waktu terdistorsi, entah berhenti atau seolah berjalan dengan cepat. Misalnya, ketika seseorang asik bermain sepak bola atau menonton konser idol favoritnya, akan terasa berlalu dalam hitungan menit walaupun sudah dilakukan selama berjam-jam. Ketika orang mencapai engagement, bukan lagi kesenangan yang didapat, melainkan kepuasan batin atau gratifikasi. Apa sih perbedaan kesenangan dengan kepuasan batin? Kesenangan yaitu ketika semua hasrat terpenuhi, seperti hasrat badani, yaitu hasrat makan dan hasrat seksual, maupun hasrat psikologis, yaitu hasrat ingin dipuji dan hasrat ingin diperhatikan. Dalam hal ini, ukuran kesenangan yaitu sensasi nikmat yang diperoleh dari suatu tindakan. Sedangkan gratifikasi adalah tidak hanya kesenangan yang didapat, begitu pula dengan kepuasan batin. Tidak lagi mengenai pemenuhan hasrat, kepuasan batin melebihi segala kesenangan hedonis. Entah itu keadaan senang maupun keadaan menderita, tidak akan menjadi masalah karena seseorang itu tetap akan memperoleh kepuasan diri dalam keadaan apapun. Hendaknya kita menerapkan engagement dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yaitu engagement di dalam pekerjaan atau work engagement. Work engagement adalah suatu keadaan di mana kita merasakan keterikatan dan keterlibatan penuh terhadap pekerjaan kita, sehingga kita akan menjalani pekerjaan tersebut dengan enjoy dan bersemangat. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih buat teman-teman yang sudah bekerja, apa sih tujuan dari teman-teman dalam bekerja? Mungkin ada beberapa teman-teman yang bekerja untuk mendapatkan job atau imbalan berupa materi, atau mungkin ada juga yang mengejar karir atau kenaikan jabatan. Nah, apakah hal-hal tersebut dapat menimbulkan engagement?
Ketika seseorang bekerja, lalu mendapatkan imbalan berupa gaji, atau ketika seseorang pedagang mendapat keuntungan, hal itu tentunya dapat memotivasi orang-orang tersebut untuk bekerja lebih baik lagi. Suatu job akan terasa menyenangkan dan menimbulkan engagement selama imbalan yang diperoleh memuaskan atau sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Sebaliknya, akan terasa tidak adil dan menjengkelkan jika imbalan yang diperoleh tidak sesuai atau tidak sebanding dengan pekerjaannya. Begitu pula dengan karir. Seseorang akan merasa mendapatkan kepuasan ketika karirnya terus maju. Peningkatan karir terasa lebih nikmat karena di dalamnya terdapat perasaan menang dan merasa memiliki keunggulan dari orang lain. Oleh karena itu, peningkatan karir dapat membuat orang menjadi bersemangat dan bekerja lebih keras lagi. Tetapi ketika karirnya mulai menurun atau stagnan, maka motivasi dan engagement tersebut akan pudar. Jadi dapat disimpulkan bahwa orientasi kerja job dan karir tidak membangkitkan engagement yang sejati, tetapi hanya sebatas ilusi tentang engagement. Karena engagement yang terbentuk sangatlah rentan dan mudah pudar, sehingga kesenangan dan kepuasan batin yang diperoleh pun menjadi berkurang. Lalu bagaimana sih cara untuk memperoleh engagement sejati? Ada dua sumber kekuatan utama yang dapat kita lakukan untuk memperoleh engagement. Sumber yang pertama berasal dari diri kita sendiri. Jadi, kita harus lebih mempercayai dan mengetahui kekuatan yang ada pada diri kita. Kebanyakan orang terlalu berfokus terhadap hal buruk yang ada pada dirinya tanpa mau melihat hal-hal baik atau kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, mulai sekarang teman-teman harus menyadari nih kekuatan yang dimiliki teman-teman. Gunakanlah kekuatan-kekuatan tersebut untuk menumbuhkan engagement terhadap aktivitas atau pekerjaan yang sedang teman-teman kerjakan. Sumber yang kedua berasal dari calling atau panggilan yang mengajak kita menuju suatu tujuan yang lebih baik. Pada saat handphone kita berdering karena mendapatkan sebuah calling atau panggilan, lalu kita memutuskan untuk mengangkatnya, mendengarkan lawan bicara, menjawab pertanyaan yang diajukan lawan bicara, itu berarti kita mengalami keterlibatan dan keterikatan terhadap si penelepon. Begitu pula ketika kita menjawab suatu calling atau panggilan, dalam hal ini adalah panggilan hidup akan suatu aktivitas atau pekerjaan, atau kita merasa terpanggil oleh sebuah pekerjaan, berarti kita telah memutuskan untuk terlibat secara penuh serta merasa terikat akan pekerjaan tersebut. Calling ini berbeda dengan job dan karir yang merupakan hal-hal di luar dari pekerjaan, sedangkan calling adalah suatu hal yang melekat pada pekerjaan itu sendiri. Contohnya ketika seseorang yang memiliki kekuatan diri berupa kindness atau memiliki kebaikan dan kemurahan hati yang tinggi, kemudian ia merasa terpanggil untuk bekerja sebagai terapis, psikolog, ataupun pekerjaan sosial lainnya, di mana ia akan merasa bersemangat dan mendapatkan kepuasan batin ketika memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan, sehingga ia merasakan yang namanya work engagement. Lalu bagaimana jika pekerjaan kita tidak sesuai dengan kekuatan yang kita miliki? Apa kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Ketika pekerjaan yang kita miliki sekarang tidak sesuai dengan kekuatan yang kita miliki, kita bisa mendayabaktikan kekuatan-kekuatan kita. Sebagai contoh, ketika seorang ilmuwan yang bekerja di laboratorium dan dituntut untuk bekerja secara tertutup, tetapi memiliki social intelligence yang kuat. Nah, kekuatannya tersebut bisa ia gunakan untuk menjelaskan temuan-temuannya kepada khalayak ramai sehingga menjadi mudah dipahami.
ataupun ia bisa menjalani relasi yang hangat dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, sekarang coba teman-teman untuk membuat 5 daftar kekuatan-kekuatan yang ada pada diri teman-teman sekalian, kemudian daya baktikan dengan pekerjaan atau aktivitas yang sedang teman-teman kerjakan. Bertahan dalam suatu engagement tidak selalu terasa menyenangkan karena kadangkala kita akan merasakan kebosanan bahkan kegetiran. Bertahan dalam engagement bisa jadi berarti menjauh dari berbagai macam kesenangan dunia. Hal inilah yang membuat kebanyakan orang tidak cukup mampu melakukannya. Oke, berikut adalah apa yang dapat saya sampaikan mengenai engagement. Semoga dapat memberikan suatu pembelajaran ataupun memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian.